Hukum meninggalkan sholat Aid. Pertanyaan, bolehkah seorang muslim meninggalkan sholat Aid padahal tidak ada udzur atau halangan? Dan bolehkah melarang seorang wanita menunaikan sholat Aid bersama orang banyak? Sholat Aid hukumnya fardu kifayah menurut sebagian besar para ulama. Seorang muslim per individu boleh meninggalkan sholat Aid, tapi lebih baik baginya datang dan berkumpul bersama kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Aid yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Aid itu hukumnya fardu ain, sama seperti sholat Jumat. Maka, bagi setiap muslim, laki-laki yang mukallaf, yaitu sudah dewasa dan tidak gila, dan dia bermukim, yaitu tidak bepergian, dia tidak boleh meninggalkan sholat Aid. Pendapat ini lebih jelas bila dihubungkan dengan dalil-dalil yang ada dan lebih dekat kepada kebenaran. Dan disunahkan pula bagi para wanita untuk menghadiri sholat Aid dengan berhijab, yaitu menutup aurat, dan tidak memakai wangi-wangian. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami keluar menghadiri sholat Aid bersama budak-budak perempuan dan perempuan-perempuan yang sedang haid untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan mendengarkan khutbah. Dan bagi wanita yang sedang haid disuruh menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang disebutkan bahwa ada di antara sahabat perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah saudaranya memberikan atau meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini menunjukkan tentang ditekankannya para wanita untuk keluar menuju sholat Aid agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong menuju kebenaran. Fatwa Syekh bin Baz. Hukum sholat Id. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, sholat Id hukumnya wajib, karena Nabi memerintahkannya. Dalam hadis Ummu Atiyah, Nabi sampai-sampai menyuruh wanita yang dipingit dan wanita yang haid untuk keluar menyaksikan sholat dan khutbah Id. Nabi selalu melaksanakan sholat Id. Sholat Id juga bisa menggugurkan sholat Jumat jika ia bertepatan jatuh pada hari Jumat. Ini semua menunjukkan bahwa sholat Id hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa mengerjakan sholat Id bersama kaum muslimin lainnya dikarenakan adanya udzur seperti wabah corona ini misalkan, maka jangan sampai sholat Id ini kita lewatkan dan tidak kita lakukan di rumah. Mayoritas ulama mengatakan sholat Id tetap disyariatkan untuk dilakukan, sekalipun dilakukan sendiri di rumah. Waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu sholat Id dimulai sejak masuknya waktu duha. Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Waktu sholat Id berakhir saat menjelang masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaan sholat Id. Disunnahkan melakukan sholat Id di tanah lapang. Boleh juga dilakukan di masjid. Namun jika terjadi wabah, sholat Id bisa dilakukan di rumah. Sholat Id di rumah pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bersama keluarga beliau. Ini juga yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jika boleh dilakukan di rumah, berarti boleh dilakukan di ruang keluarga, di teras, di garasi, dan boleh juga di halaman rumah. Yang penting tempatnya suci dan bersih dari najis. Amalan sebelum sholat Id. Pertama, disunnahkan untuk mandi sebelum sholat Id, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dianjurkan juga untuk menggunakan wewangian dan pakaian terbaik yang dimiliki. Kedua, sebelum sholat Id, disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma, sejumlah bilangan ganjil, 3, 5, dan seterusnya. Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan suci, serta bersih dari najis. Keempat, pastikan juga wudhu sudah dilakukan, karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Tata cara sholat Id. Sholat Id dilakukan 2 rakaat, dengan 7 kali takbir di rakaat pertama, dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Rincian tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menghadap ke arah kiblat, lalu berniat di dalam hati untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga, telapak tangan menghadap kiblat. Lalu
bersedekap seperti ini. Ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika sholat. Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Boleh sambil mengangkat tangan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Boleh juga tidak. Takbir dilakukan secara beruntun dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir. Saat jeda antara takbir, tidak ada diriwayatkan adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca. Namun sebagian ulama mengatakan, zikir yang dibaca adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jika menjadi imam dan tidak membaca bacaan antara jeda, hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat. Beri sedikit jeda agar makmum bisa mengikuti takbir imam dengan khusyuk dan tenang. Kelima, setelah rangkaian takbir selesai, bacalah surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai. Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat Id, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Atau boleh juga surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Keenam, setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku, bangkit dari ruku, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing, seperti ketika sholat biasa. Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua sambil mengucapkan takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua, membaca 5 kali takbir, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan surat yang disunnahkan atau yang mudah, lalu ruku dan seterusnya sampai salam. Jika sholat Id dilakukan di rumah, apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus. Karena Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga beliau dan tidak ada khutbah setelahnya. Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Demikian panduan ringkas salat Id di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan semoga Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya.